Tidak. Ada yang datang sekolah hari ini karena jatuh cinta? Tidak. Setiap hari harus jatuh cinta, biar tidak dengan pacar, dengan guru, dengan mata pelajaran. Itu kita harus jatuh cinta supaya ada semangat untuk datang ke sekolah. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang angkat doa. Oke, ini. Mari kita mengambil sikap yang pantas berdoa. Terima kasih. Baik, Ibu absen dulu ya? Iya, Bu. Jemani? Halo. Jedoma? Ada Ibu. Karman? Imur? Ada Bu. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang sifat-sifat gereja yang Katolik. Hari ini kita akan berbicara tentang gereja yang Katolik. Sudah menjadi anggota gereja di sini toh? Sudah. Nah, cara pertama kali kita masuk menjadi anggota gereja itu seperti apa? Silakan. Cara pertama untuk menjadi anggota gereja yaitu menerima diri dibaptis. Tangan untuk Gary. Sakramen pertama yang kita terima dulu itu sakramen? Berarti sudah menjadi anggota gereja, sudah toh? Iya. Berarti sudah tahu konsekuensi dari menjadi anggota gereja. Bukan hanya sekedar tahu bahwa hari ini saya harus ke gereja, tetapi melalui tindakan nyata kita sebagai wujud nyata bahwa gereja itu hidup adalah melalui tindakan kalian. Baik. Materi hari ini berkaitan dengan gereja atau sifat gereja yang Katolik tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah peserta didik atau kalian mampu menjelaskan sifat gereja yang Katolik. Yang kedua adalah mampu merumuskan doa yang berkaitan dengan makna sifat gereja yang Katolik. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan, ini yang paling inti, menerapkan ini yang paling inti dari sifat gereja yang Katolik. Setelah kita memahami tujuan dari proses pembelajaran kita berkaitan dengan sifat gereja yang Katolik, tentunya diharapkan kalian tidak hanya tahu saya agama Katolik, tetapi bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, anak-anak, dalam proses pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan sifat-sifat gereja Katolik, kita akan menggunakan metode belajar problem based learning atau disingkat dengan PBL. Dalam PBL ini nanti ada 5 langkah yang mesti kita lewati bersama. Yang pertama adalah menentukan masalah nanti kita itu akan bekerja dalam kelompok. Yang kedua adalah kita akan duduk dalam kelompok sebentar. Dalam proses pengerjaannya nanti ibu tetap akan menilai proses seperti apa kamu berkontribusi terhadap penyelesaian masalah. Setelah selesai masalah, lalu kita akan berdiskusi dan diakhiri dengan evaluasi. Kata Katolik berasal dari bahasa Latin yang artinya Katolik, yang artinya umum atau universal. Sifat universal tersebut merupakan karunia Tuhan sendiri, sehingga gereja Katolik berusaha merangkum segenap umat manusia beserta
memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Ajo Haryaspi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka dan yang beragam, yang saling bertolong dan sebagainya, itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk menjaga dan juga. Baik, setelah menonton video tadi, adakah hal yang menarik dalam video tersebut? Tentang bagaimana menghargai perbedaan. Tentang bagaimana menghargai perbedaan. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Silakan. Tentang bagaimana menghargai sikap toleransi. Bagaimana sikap toleransi? Ada lagi? Tentang bagaimana dalam suatu kawasan memiliki beberapa agama dan juga memiliki perilaku saling menghormati antara satu sama lain. Adanya sikap keterbukaan meskipun berbeda agama. Kita berikan tepuk tangan untuk baik. Dalam video tadi, poin-poin penting yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah toleransi, dan yang ketiga adalah saling menghargai. Sebelum kita kerja dalam kelompok, kita ice breaking dulu. Maju, mundur, mundur, Maju. maju. Baik, setiap kelompok sebentar kita akan mendiskusikan soal yang Ibu bagikan. Dalam proses diskusi nanti Ibu dapat mendampingi kalian sekaligus pengambilan nilai keaktifan kalian dalam kelompok. Setiap kelompok itu wajib mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD yang Ibu sudah bagikan. Media yang digunakan, silakan buka HP untuk menambah wawasan kalian supaya persoalan-persoalan yang ada dalam LKPD itu bisa terjawab atau bisa dikerjakan. Sudah selesai semua? Yang minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok lain sebentar menyimak. Lalu ketika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan bertanya ke kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk kelompok 1. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya untuk membaca materi. Baik, soal yang pertama, bagaimana peran gereja Katolik dalam memahami keberagaman yang terjadi di Lakemajo? Jawaban, seperti yang kita ketahui, gereja memiliki peran penting dalam masyarakat Majemuk, yaitu pengajaran misi perdamaian, karena gereja hadir membawa perdamaian bagi semua orang di tengah masyarakat, dan gereja juga harus memiliki kasih
kepada semua orang tanpa memandang budaya, ras, suku, dan agama. Begitupun peran Gereja Katolik dalam memahami keberagaman yang terjadi di Langkemajo. Gereja Langkemajo menerima siapa saja yang ikut serta perayaan Ekaristi tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Juga Gereja Langkemajo menjadi keberagaman sebagai suatu hal yang harus dihargai dan dihormati. Soal yang kedua, apakah Gereja Langkemajo bersifat terbuka atau tertutup? Ya, kami bersifat terbuka karena Gereja Langkemajo tidak melarang untuk siapa saja yang ikut serta dalam perayaan Ekaristi pada setiap hari Minggu dan hari-hari besar agama Katolik. Baik, itu saja materi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Tiga, waktu dan kesempatan kami berikan untuk bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin bertanya. Sebutkan salah satu dampak baik gereja membuka diri terhadap segala perbedaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dan kami ingin bertanya. Apakah contoh sifat gereja yang terbuka? Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Baik, pada kesempatan pertama kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan, sebutkan salah satu contoh dampak baik gereja membuka diri terhadap segala perbedaan. Langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Gary untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contoh baik dari menerima perbedaan, yaitu hidup dengan aman dan damai dalam lingkungan bermasyarakat walaupun dimiliki beragam perbedaan seperti suku, ras, agama, atau golongan. Juga belajar memahami ajaran agama lain, adanya persaudaraan terhadap orang-orang yang berbeda agama. Pada kesempatan kedua kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan, apakah contoh sifat gereja yang terbuka? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Gary untuk menjawab pertanyaan. Contoh tindakan gereja yang terbuka, yaitu tidak melarang siapa saja ikut serta dalam perayaan Ekaristi pada setiap hari Minggu dan hari-hari besar agama Katolik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus dengan tepuk BOW untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada waktu dan kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman saya Devi, saya persilakan. Bagaimana peran gereja Katolik dalam memahami keberagaman yang terjadi di Langkemajo? Jawab. Peran gereja Katolik dalam memahami keberagaman yaitu 1. Gereja menjadikan keberagaman sebagai suatu hal yang harus dihargai dan dihormati. 2. Gereja menanggapi keberagaman sebagai salah satu panggilan misioner untuk hidup sebagai suatu kebutuhan ciptaan Tuhan. 3. Gereja menanggapi bahwa keberagaman sebagai suatu hal yang harus ditoleransi. Menurut kelompok kami, seperti yang terjadi di Langkemajo, gereja mestinya bersifat tertutup terhadap keberagaman. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti tentang materi yang sudah kami paparkan. Kan contoh-contoh yang dapat mempengaruhi gereja Langkemajo tertutup. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, salah satu contoh yang konkret dari gereja yang bersifat tertutup yaitu belum menerapkan perayaan Ekaristi yang bersifat integrasi antar budaya lokal dengan budaya modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita membahas tadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan
gereja yang Katolik ya. Tadi kita sudah diskusi tentang sifat gereja Langkemajo. Kita jangan melihat gereja Langkemajo yang fisiknya. Maksud dari gereja itu adalah kita sendiri ya. Ya Bu. Bagaimana sesungguhnya gereja Langkemajo itu membuka diri terhadap agama, budaya, dan suku, ras, segala macam yang ada ya. Baik. Inti dari sifat gereja yang Katolik yang pertama adalah gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati diri yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah gereja Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa, dan kebudayaan tertentu di waktu atau golongan masyarakat tertentu. Selanjutnya kita sudah berada pada tahap akhir adalah tahap asesmen, supaya Ibu tahu sebentar sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan materi hari ini ya. Saya minta semua buka HP, satu kelompok mewakili saja ya. Berarti yang menang dalam kuisis hari ini adalah kelompok 2. Baik, di akhir proses pembelajaran kita, Ibu akan membagikan kertas sebentar, tulis hasil refleksi atas proses pembelajaran kita hari ini. Setelah ditulis nanti dikumpulkan ya. Siap Ibu. Apa saja yang kamu sudah dapatkan, yang kamu rasakan hari ini, silakan tulis di Baik. anak-anak. Terima kasih untuk segala aktivitas kita hari ini dalam proses pembelajaran agama Katolik. Untuk menutupi segala rangkaian kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang membawa doa.